Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali pada pertemuan ke-6 kuliah Mekanika IPA. Pada hari ini kita akan mempelajari terkait dengan dinamika partikel. Untuk review kinematika partikel nanti kita akan ketemu di Zoom meeting pada jam 2.30. Baik, sebelumnya kita telah mempelajari tentang kinematika partikel, yaitu terkait dengan benda-benda yang bergerak tanpa memperhatikan, tanpa mengindahkan kenapa benda-benda tersebut bergerak. Sekarang kita akan mempelajari kenapa sih benda itu tiba-tiba mempercepat, tiba-tiba memperlambat, apa sih yang menyebabkan benda-benda tersebut bergerak. Jadi kita akan mempelajari apa yang menyebabkan benda itu semakin mempercepat, benda itu memperlambat, dan seterusnya. Yaitu terkait dengan hukum Newton pada gerak. Dimana hukum Newton pada gerak ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton yang ketiga. Baik, kita lanjutkan. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu pertama hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton, dan aplikasi hukum Newton dan gaya geser. Baik, kita langsung saja pada hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton yaitu setiap benda tetap dalam keadaan diam atau sedang bergerak lurus beraturan kecuali jika ada gaya dari luar yang menyebabkan benda tersebut berubah keadaannya. Atau dengan kata lain, pada hukum Newton 1 ini adalah sigma F sama dengan 0, atau gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Jadi pada hukum 1 Newton ini benda itu bisa dalam keadaan diam atau benda tersebut dalam keadaan bergerak lurus beraturan. Kalau bergerak lurus beraturan, maka tidak ada perubahan kecepatan. Sehingga kalau tidak ada perubahan kecepatan, berarti percepatannya sama dengan 0. Seperti itu. Jadi hukum 1 Newton ini hubungannya dengan inersia atau kelembaman dari suatu benda. Contohnya ketika kita duduk di kursi, maka jumlah gaya yang bekerja pada kita itu sama dengan 0. Namun jika ada gaya yang mengganggu kita, maka kita tidak akan diam, kita bisa terdorong ke sana jika ada gaya dari luar, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke hukum Newton. Ini hukum Newton yang pertama ya. Jadi setiap benda bertahan dalam gerakannya jika jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0 atau V-nya itu sama dengan konstan. Jika V-nya konstan, maka A-nya sama dengan 0. Jika A-nya sama dengan 0, maka jumlah gayanya juga sama dengan 0. Kemudian jumlah gaya sama dengan 0, maka jumlah gaya sama dengan 0 akan membuat percepatannya itu sama dengan 0. Jika percepatannya sama dengan 0, maka di situ kecepatannya adalah konstan. Sehingga jumlah gayanya sama dengan 0. Baik. Kita perhatikan bahwa pada hukum Newton 1 ini, karena kecepatannya konstan, maka besar dan arah kecepatan itu tidak berubah. Besar dan arah kecepatan tidak berubah. Kalau tidak berubah berarti besar dan arahnya, yaitu besarnya dan besarnya ini sama dengan nilainya, kemudian arahnya itu arah kemari. Kemudian hukum Newton yang kedua atau hukum 2 Newton, jika sebuah kereta mempunyai sebuah kecepatan dan jika gayanya, jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut itu tidak sama dengan 0, maka
di situ percepatannya tidak sama dengan 0 atau dia mempunyai percepatan. Jika tidak sama dengan 0, maka kecepatannya tidak konstan. Artinya kecepatannya itu berubah. Jika ada perubahan kecepatan, kalau kita bicara gerak lurus, maka ada GLBB atau GMBB. Nah, maka gaya akan menentukan berapa besar percepatan benda tersebut bergerak. Bagaimana hubungan antara besar gaya dan percepatan? Misalnya, kita mempunyai sebuah benda dengan massa M, ini benda 1, gaya dan massa akan menentukan percepatan. Bagaimana hubungan antara besar massa dan percepatan? Nah, jika kita berikan gaya ke sana, maka percepatannya sebesar berapa? Percepatannya adalah sebesar A ke arah sana. Kemudian, jika benda 2 itu massanya sama dengan benda 1, mempunyai percepatan sebesar A, maka gayanya kemana? Gayanya sama, arahnya ke sana, karena massanya sama dan percepatannya arahnya sama. Jadi sama ya. Jadi jika benda 1 massanya sama-sama M, benda 2 massanya sama-sama M. Kemudian, jika benda 1 dan benda 2 itu kita tumpuk, maka berapa besar gaya untuk membuat dua benda ini bergerak? Berapakah total gaya terhadap 2 untuk mendapatkan percepatan yang sama besar dan akan berapa besar? Nah, percepatannya yaitu 2 kali dari percepatan atau 2 kali percepatannya, dimana F1 dan F2 ini sama, sehingga gaya yang kita butuhkan adalah 2 kali gayanya, karena ada massa 1 dan massa 2 dengan percepatan masing-masing A dan A. Jadi total gayanya adalah 2F. Kemudian, bagaimana jika bendanya ada 3 dengan ditambah benda 3 ini, berapa besar gaya yang dihasilkan atau besar gaya yang harus kita berikan untuk mendapatkan percepatan yang sama besar? Maka jawabannya adalah gaya yang kita butuhkan supaya benda tersebut mempunyai percepatan yang sama besar adalah 3 kali gayanya, yaitu F1, F2, dan F3. Dari sini kita lihat bahwa kesimpulannya gaya itu sebanding dengan massa, sehingga bisa kita tuliskan bahwa gaya sama dengan konstanta kali massa. Ini yang kita jelaskan dulu yang pertama. Kemudian kita lanjut ke karena gaya itu juga sebanding dengan percepatan, maka gaya bisa kita tuliskan sebagai gaya sama dengan konstanta kali massa kali percepatan. Nah, dalam satuan internasional konstanta itu ditetapkan 1. Karena konstanta 1, maka bisa kita tuliskan gaya sama dengan M dot A. Ingat, ini dot, tandanya dot ya. Beda dengan kalau kita pakai perkalian, itu berarti kalikan perkalian silang. Karena satuan gaya dalam satuan internasional yaitu kita lihat dari simbol gaya F sama dengan M kali A, di mana M sendiri itu sama dengan kilogram meter per detik kuadrat atau per sekon kuadrat, itu sama dengan Newton. Jadi 1 Newton itu sama dengan 1 kilogram meter per detik kuadrat. Karena gaya itu adalah vektor, maka jangan lupa kita memberikan tanda vektor di atasnya. Jadi kalau ada tanda panah seperti ini merupakan vektor, karena gaya merupakan besaran vektor. Begitu pula dengan percepatan. Percepatan itu juga merupakan besaran vektor karena sebanding dengan kecepatan. Kecepatan itu mempunyai besar dan arah. Karena gaya yang bekerja pada suatu benda itu bukan hanya 1, maka
kita tidak bisa menuliskan bahwa F sama dengan M kali A, namun kita tuliskan sigma F I sama dengan M kali A. Jadi beberapa gaya, jumlah gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan massa kali percepatan. Contohnya begini. Contohnya adalah ketika kita duduk, maka ada berapa gaya yang bekerja pada kita? Bukan hanya satu, namun di situ ada beberapa gaya. Contohnya, kalau kita duduk berarti ada gaya gravitasi yang mengarah ke bumi. Kemudian yang mengimbangi ada gaya normal. Gaya normal itu sama dengan gaya yang bekerja dari kursi ke kita. Sedangkan gaya gravitasi itu sama dengan gaya yang kita berikan pada kursi, gaya yang kita berikan pada kursi, seperti itu ya. Jadi gaya yang bekerja pada suatu benda itu bukan hanya satu, sehingga di sini disimbolkan dengan sigma. Artinya jumlah gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan massa kali percepatannya. Baik, ini adalah hukum Newton yang kedua. Ingat vektor ya. Baik, kita lanjut pada hukum Newton yang ketiga, yaitu yang biasa kita dengar dengan prinsip reaksi sama dengan reaksi. Jika ada seseorang memukul tembok, maka artinya tangan akan memberikan gaya kepada tembok. Jadi arah gayanya itu dari tangan ke tembok, F-nya ke sana. Kemudian mengapa tangan kita sakit? Kalau tangan kita sakit, berarti tembok itu memberi gaya terhadap tangan kita. Atau mengapa tidak membuat tangan sakit? Berarti gaya yang kita berikan itu tidak sampai memberikan tangan kita sakit, tidak biasanya sakit ya. Kalau tidak membuat sakit berarti bisa jadi di situ contohnya kalau orang patah hati atau lagi kesel, maka dia akan mukul-mukul tembok, itu terasa tidak sakit karena sebenarnya di situ ada gaya yang lain di hatinya, maksudnya tidak sakit. Tapi kalau kita mukul tembok itu pasti akan sakit. Baik, pada hukum Newton 3 ini, kalau benda satu memberi gaya terhadap benda 2, maka benda 2 memberi gaya terhadap benda satu yang sama besar dan arahnya berlawanan. Bukan berbeda ya, tapi berlawanan. Kalau berlawanan itu satunya arahnya utara, satunya ke selatan, satunya arahnya ke barat, satunya ke timur. Seperti itu berlawanan. Kemudian berarti kalau orang pukul tembok, maka kalau tangan memberi gaya terhadap tembok, maka tembok akan memberi gaya terhadap tangan kita, sehingga membuat tangan kita sakit. Jadi ada aksi dan reaksi. Aksinya adalah F tangan terhadap tembok, kemudian reaksinya adalah F tembok terhadap tangan kita, kemudian kita lanjut, sehingga bisa kita simpulkan bahwa pada hukum Newton 3 atau yang kita sebut dengan aksi sama dengan reaksi, yaitu kalau benda satu memberi gaya terhadap benda 2, maka benda 2 memberi gaya terhadap benda satu yang sama besar dan arahnya berlawanan. Contoh benda di atas meja. Pada benda di atas meja ini bisa juga menjadi contoh pada hukum Newton 1 atau hukum Newton 3. Hukum Newton 1 berarti jika benda ini diam, maka jumlah gayanya itu sama dengan 0. Bisa kita buktikan bahwa gaya dari bumi terhadap benda yang disebut dengan gaya gravitasi, berapakah besar gaya gravitasi? Besar gaya gravitasi itu sama dengan massa kali percepatan gravitasi. Bukan 10 ya. Banyak sekali ketika saya bertanya berapa percepatan gravitasi, sama dengan 10. Padahal percepatan gravitasi itu sama dengan massa kali percepatan gravitasi. Berarti F sama dengan M kali G. Kemudian gaya ini diteruskan oleh benda sehingga terdapat gaya dari benda terhadap meja. Jadi ada gaya dari benda terhadap meja, kemudian
meja akan meneruskan kepada benda sehingga akan memberikan reaksi, yaitu gaya dari meja terhadap benda yang arahnya ke atas. Nah, sedangkan pada hukum Newton 1, sigma F sama dengan 0. Karena gayanya sama besar, maka kalau kita jumlahkan itu sama dengan 0 karena gayanya sama tapi arahnya berlawanan, seperti itu. Baik, kita lanjut ke contoh hukum Newton yang pertama. Di sini ada sebuah benda digantung pada tali yang masanya 10 kg. Di sini ada tali 1, tali 2, dan tali 3. Mungkin ada yang masih ingat bagaimana cara mencari berapa besarnya gaya pada tali 3, gaya pada tali 1, dan gaya pada tali 2. Mungkin jika kalian masih ingat, maka kita menyelesaikan dengan cara menguraikan pada komponen-komponennya. Jadi kita buat di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat dulu, kita buat sumbu X. Di sini adalah sumbu X, kemudian sumbu Y, kemudian di sini gaya pada tali 1 itu arahnya ke sana supaya ini bendanya tidak jatuh, maka gaya talinya ke sana, gaya tali 1 ke sana. Kemudian gaya tali 2 arahnya ke sana. Kemudian gaya pada tali 3 atau gaya gravitasi arahnya ke sini. Kita analisis gaya-gayanya. Yang pertama ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi besarnya M kali G. Besarnya sama dengan M kali G, di mana M-nya adalah 10 kg. Maka kita kalikan dengan M kali G 10 kg kali 10 meter per sekon kuadrat sama dengan 100 Newton. Kemudian kita analisis pada sumbu X. Kita lihat di sini membentuk sudut saling sudut berseberangan, maka besarnya sudut di sini dengan di sini itu sama, sehingga sudut antara X ini sama dengan 60. Maka di sini ada gaya F tali 1X. Gaya tali 1X, karena gaya tali 1 arahnya ke sana, berarti dia punya dua komponen, F tali 1X dan F tali 1Y. Kemudian sudut yang di sini juga berseberangan dengan sini, maka besarnya sama dengan 30 derajat di sini. Sehingga gaya pada tali 2, karena dia arahnya ke sana, maka dia punya dua komponen, yaitu gaya tali 2X pada sumbu X di sini dan gaya pada tali 2 pada sumbu Y. Kemudian kita masukkan ke persamaan. Pada hukum Newton 1, jumlah gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Kita uraikan satu persatu setiap komponennya. Sigma X sama dengan 0. Sigma Fx, jumlah gaya yang bekerja pada sumbu X itu sama dengan 0. Maka kita bisa lihat di sini gaya tali 1 pada sumbu X itu sama dengan kalau dekat dengan 60 berarti sama dengan F tali 1 cos 60. Sedangkan yang di sini adalah gaya pada tali 2Y F tali 2 cos 30, sehingga kita masukkan ke persamaannya. F tali 1 cos 60 derajat karena arahnya ke arah sumbu X positif, maka positif. Kemudian yang di sini karena gaya tali 2 itu arahnya ke arah sumbu Y negatif, F sumbu X negatif, maka di sini minus. F tali 2 cos 30 derajat sama dengan 0. Kemudian bisa kita sederhanakan, F tali 1 cos 60 sama dengan F tali 2 cos 30 derajat. Atau kita tuliskan F tali 1 itu sama dengan F tali 2 cos 30 derajat dibagi cos 60 derajat. Itu sama dengan persamaan 1. Kemudian kita beralih pada sumbu Y. Sigma Fy sama dengan 0. Jumlah gaya yang bekerja pada sumbu Y itu sama dengan 0. Ingat di sini ada gaya pada tali 1Y, gaya pada tali 2Y, dan ada Fg. Jadi ada 3 gaya di sini. Sehingga kita tuliskan
F tali 1 sin 60 derajat, karena di sini di depannya ya, di depan 60 maka sin 60 derajat. F tali 2 di depannya ada sumbu Y, F tali 2 sin 30 derajat. Min FG, karena arahnya ke arah sumbu Y negatif maka min FG sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan, F tali 1 sin 60 plus F tali 2 sin 30 derajat sama dengan MG. MG nya sama dengan 100 Newton, kita tuliskan. Ini sama dengan persamaan 2. Kemudian persamaan 1 kita substitusikan ke persamaan 2. Maka kita dapatkan F tali 1 nya kita ganti dengan F tali 2 cos 30 derajat dibagi cos 60 derajat sin 60 derajat plus F tali 2 sin 30 derajat sama dengan 100 Newton. Nah, kita hitung cos 30 derajat dibagi cos 60 derajat kalikan sin 60 derajat itu sama dengan 1,5. 1,5 F tali 2 ditambah sin 30 itu 0,5. 0,5 F tali 2 sama dengan 100. Jadi 1,5 tambah 0,5 sama dengan 2. 2 F tali 2 sama dengan 100 Newton. Sehingga kita dapatkan F tali 2 itu sama dengan 100 Newton dibagi 2 sama dengan 50 Newton. Kemudian F tali 2 sama dengan 50 Newton, kita masukkan ke persamaan 1, maka kita dapatkan 50 Newton cos 30 derajat dibagi cos 60 derajat sama dengan 87 Newton. Kemudian ini ada contoh lagi, nanti bisa dicoba di rumah. Carilah gaya pada tali 2 dan gaya pada tiang. Ini gaya pada tali 2 arahnya ke sana. Gaya pada tiang arahnya ke sana. Kemudian di sini ada beban dengan massa M. Ini gaya pada tali 1. Ini contohnya seperti kalau kalian yang punya burung di rumah ya, kemudian diangkat, sangkarnya ditarik ke atas menggunakan tiang, maka bentuknya akan seperti ini. Kalau yang contoh sebelumnya itu sama dengan tanaman yang ditali, talinya ke sana, satunya ke sana, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke aplikasi hukum Newton yang kedua, jatuh bebas. Jadi yang dinamakan gerak jatuh bebas itu berarti tidak ada gaya selain gaya gravitasi yang mempengaruhi gerakan benda. Contohnya, ada sebuah batu, maka batu itu akan mempunyai gaya yang pertama yaitu gaya gravitasi. Kalau dia jatuh ke bawah, maka percepatannya arahnya ke bawah. Sini ya. Jadi batu ini tidak ada yang mempengaruhi gaya yang lain selain gaya gravitasi. Bagaimana dengan kertas? Kalau kita menjatuhkan kertas, maka di situ ada gaya lain selain gaya gravitasi, yaitu gaya gesek antara kertas dengan udara. Jika kita bicara gerak jatuh bebas, maka hanya ada gaya gravitasi. Kemudian jika ibu tanya, apakah sama ketika kita menjatuhkan besi 1 gram dan besi 5 gram dari ketinggian dan waktu yang bersamaan, kira-kira lebih jatuh yang mana duluan? Pasti kalian banyak yang menjawab bahwa yang akan jatuh duluan adalah besi dengan berat 5 gram. Padahal kalau kita buktikan di sini, massa itu tidak mempengaruhi percepatan gravitasi. Baik, kita buktikan. Gaya yang bekerja terhadap benda, yang pertama ada jumlah gaya yang bekerja pada benda sama dengan Fg. Kemudian dari hukum Newton 2, sigma Fi itu sama dengan M kali A. Dari persamaan 1 dan 2 ini, maka kita tuliskan Fg itu sama dengan M kali A. Fg sendiri sama dengan M kali G sama dengan M kali A. Hingga kalau kita coret massa dicoret dengan massa, maka percepatan itu sama dengan percepatan gravitasi sama dengan percepatan bendanya. Sehingga jika kita tadi ibu tanyakan besi dengan 5 gram dan 1 gram, maka mana yang jatuh duluan? Maka jika kita berpijak pada gaya gravitasi, maka jatuhnya akan bersamaan karena di sini tidak dipengaruhi oleh massa. Karena sama percepatannya sama-sama percepatan gravitasi. Berarti besar percepatan tidak bergantung dari massa benda,
G merupakan percepatan dan disebut sebagai percepatan gravitasi yang besarnya ada yang biasa menuliskan 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Baik. Contoh hukum Newton yang kedua, contohnya ketika kita naik lift, kita mau naik ke atas, maka benda di sini kita lihat diagram bebasnya, ada gaya talinya ke atas karena kita bergerak ke atas. Ingat di sini ada pegasnya. Mungkin ada yang pernah jalan-jalan ke mall yang bisa melihat liftnya yang transparan, bisa kita lihat di atasnya situ ada tali yang menggantung ke atas. Kemudian di sini kalau bergerak ke atas maka percepatannya arahnya ke atas, A-nya ke atas. Kemudian ada lagi gaya F, percepatan gravitasinya arahnya sama dengan M kali G, arahnya ke bawah. Sehingga kalau kita masukkan ke hukum Newton kedua, maka sigma Fi sama dengan gaya gravitasi ditambah dengan gaya tali. Ingat di sini Ibu masih menuliskan dalam bentuk vektor, sehingga kalau dalam bentuk vektor maka kita tidak memperhatikan arahnya. Namun ketika kita sudah tidak menggunakan vektor, maka bisa kita tuliskan plus dan minusnya. Kemudian berdasarkan hukum Newton 2, sigma Fi sama dengan M kali A. Maka bisa kita tuliskan Fg plus F tali sama dengan M kali A. Dan kita uraikan, Fg-nya negatif ya. Kita buang, di sini masih ada tanda vektornya. Kalau kita buang vektornya maka di sini negatif. Min Fg plus F tali sama dengan MA. A-nya ke atas maka positif. Sehingga kita tuliskan lagi F tali sama dengan M kali A. Fg-nya pindah ke sana ini jadi positif plus Fg. F tali berarti sama dengan MA plus Mg. Jadi kalau liftnya bergerak ke atas, maka gaya talinya sama dengan massa kali percepatan ditambah massa kali percepatan gravitasi. Bagaimana kalau liftnya bergerak ke atas? Kalau bergerak ke bawah, kalau bergerak ke bawah berarti percepatannya negatif. Kalian bisa mencobanya dengan menggunakan contoh yang di slide sebelumnya. Sekarang kita lanjut ke gaya gesek. Gaya gesek berarti gaya yang terjadi antara dua bidang, di mana di sini ada bidang sentuh. Jika ada dua benda, maka di sini ada bidang sentuhnya. Kita lihat di sini ada gaya gravitasi, kemudian ada gaya normal. Kemudian jika kita berikan gaya pada benda ini, maka benda ini akan bergerak ke sana. Dan bagaimana dengan gaya geseknya? Gaya geseknya ada berlawanan arah dengan gaya yang kita berikan pada benda. Contohnya kalau kita berjalan arahnya ke sana, maka gaya geseknya berlawanan dengan kita bergerak. Seperti itu ya. Kemudian gaya gesek ada 3 kemungkinan. Jika balok belum gerak atau diam, maka gaya dorong lebih kecil dari gaya hambatnya. Maka kalau kita memberikan gaya yang kurang dari mu s kali gaya normal, maka baloknya tidak akan bergerak. Nah, berarti untuk mencari gaya geseknya, mu s, mu itu adalah koefisien koefisien gesek statis atau diam kali gaya normal. Gaya normal itu sama dengan Mg ya, karena di sini kita belum menggunakan bidang miring. Kemudian balok kayu akan bergerak atau mulai bergerak jika gaya dorongnya sama dengan gaya hambatnya. Berarti Fs maksimum itu sama dengan mu s kali gaya normal. Kemudian yang ketiga, balok kayu akan bergerak jika gaya dorong melebihi gaya gesek statis maksimum. Kalau sudah bergerak, maka di sini sudah menggunakan gaya gesek kinetiks. Fk, gaya gesek kinetiks sama dengan mu k kali Fn, gaya normal. Ingat yang kita bahas di sini masih
pada bidang-bidang yang tegak, yang belum bidang miring. Baik, sekian dulu penjelasan dari Ibu hari ini. Insya Allah minggu depan Ibu akan menjelaskan contoh hukum Newton yang kedua pada bidang miring. Kemudian bagaimana jika ada gaya gesek bidang miringnya, itu ada hubungannya dengan ini ya. Kemudian bagaimana hukum Newton, contoh hukum Newton ketiga di alam, apakah ada contoh yang lain selain yang Ibu contohkan yang tadi. Sebenarnya masih banyak yang perlu dijelaskan pada dinamika partikel ini, namun karena waktu juga, Ibu akhiri dulu, kita lanjut di pertemuan yang berikutnya. Baik, Ibu minta maaf kalau ada salah. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.